Jika seseorang menyembah binatang dan gambarannya serta menerima tanda di dahinya atau di tangannya, orang itu akan minum dari anggur murka Tuhan yang tidak dicampurkan dalam cawan murkanya dan akan disiksa dengan api dan belerang yang menyala-nyala sebagai hukuman yang kekal dan tidak berkesudahan. Sejak Adam tidak patuh kepada Allah selama 6.000 tahun yang lalu, setan menjadi penguasa dan pangeran dunia ini. Untuk menipu orang-orang, dia suka berpura-pura. Dia bahkan senang jika orang-orang berpikir bahwa dia tidak ada, bahwa dia hanyalah fantasi. Dengan cara ini, dia dapat menyamar dengan lebih sempurna. Demikian juga binatang, paus, sistem kepausan, menguasai dunia, tetapi tetap tersembunyi. Dia memanfaatkan berbagai agensi, termasuk organisasi rahasia seperti Ordo Yesuit dan Freemasonry yang dia dirikan, guna mencapai dominasi dunia. Hari ini, Paus tidak memiliki kekuasaan sebanyak pada abad pertengahan. Tapi luka ini sedang sembuh dan raja-raja di bumi sedang bersatu. Lihat bagaimana hampir setiap negara di dunia bereaksi hampir sama selama pandemi. Jelas bahwa ada satu kekuatan di balik layar. Logo tatanan dunia baru yang dipimpin oleh Vatikan akan mengesahkan uang digital. Alkitab menyatakan bahwa di masa depan, yang tidak mengikuti perintah binatang tidak akan mendapatkan hak istimewa tertentu. Misalnya, Anda tidak dapat membeli atau menjual. Tanda otoritas Allah adalah menjaga hari Sabtu. Dan tanda otoritas musuh Allah adalah menjaga hari Minggu yang merupakan hari pertama dalam seminggu. Mereka yang menolak kebenaran dari sumber langit dan menerima hari Minggu sebagai hari Sabtu istirahat akan menerima tanda binatang yang menyeramkan. Siapa yang menerima hari perhentian palsu ini akan menerima tanda binatang itu. Apakah Anda setuju dengan ini, tandai di dahi, atau menolak kebenaran hanya untuk formalitas semata, tandai di tangan, menunjukkan tindakan? Binatang kedua dalam kitab Wahyu adalah negara bagian Amerika Serikat. Binatang itu naik dari bumi, menunjukkan tempat yang jarang dihuni, bukan dari laut dunia lama. Jadi, Amerika Serikat terlihat seperti domba. Tanduk-tanduk yang mirip dengan domba, lambang kepolosan dan kelembutan, sangat mewakili karakter pemerintahan Amerika, demokrasi, dan bentuk pemerintahan republik yang didasarkan pada kehendak publik, rakyat, bukan seorang raja. Nubuat, ia akan berbicara seperti naga berperang di seluruh dunia, mencuri, membunuh, dan menciptakan konflik. Protestan AS, pengikut Injil, memuji kepausan dan mengganggu kehidupan beragama orang-orang dengan undang-undang yang diinduksinya. Ini gambar binatang. Siapapun yang setuju dengan tatanan dunia baru ini dan hukum yang mengatur kesadaran, terima gambar binatang itu. Hukuman mengerikan, tidak hanya di kehidupan ini, juga dalam penghakiman terakhir di api. Jika seseorang menyembah binatang buas dan patungnya serta menerima tanda di dahinya atau di tangannya, orang itu akan minum dari anggur murka Allah yang tidak dicampur dengan air, yaitu tanpa belas kasihan, dalam cawan kemarahannya yang penuh dengan keadilan dan kebenaran yang sempurna, dan akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat kudus dan anak domba yang suci. Dan secepat mungkin siksaannya meningkat selamanya, dan tidak ada ketenangan di siang hari atau malam hari. Siapa
mereka yang menyembah binatang buas dan patungnya, dan mereka yang menerima tanda namanya. Siapkan diri untuk saat-saat di mana Anda tak bisa beli dan jual. Lihatlah pada Tuhan, dan Dia tunjukkan langkah-langkah yang harus diambil untuk keluar. Menanam makanan sendiri sangat penting. Kami tinggal di pedesaan dan menanam makanan kita sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Kami pindah ke daerah pedesaan dan kami makan apa yang kami tanam. Karena di masa depan masalah tidak bisa beli dan jual akan menjadi sangat serius. Mari kita tunggu dengan sabar dan kontak dengan alam yang jauh dari kekacauan kota, kita menjadi suci dan disucikan seperti itu. Ini adalah kesabaran orang-orang kudus. Siapa yang bertahan dan menang dan berpisah dari dosa akan dapat menjadi bagian dari kelompok 144.000 yang mengikuti Yesus Anak Domba kemanapun ia pergi. Di surga, kita dapat bersama Anak Domba dan Yesus sangat dekat selama-lamanya. Diberkati seperti serafin dan kerubim hari ini. Di sini kita yang menjaga perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yesus tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Kami sangat mencintai Allah dan senang mematuhi perintah-Nya dalam firman-Nya. Apakah Anda sudah memiliki Alkitab di ponsel Anda? Saya telah memasangnya gratis untuk diunduh. Berikut adalah daftar buku-buku yang ada di dalam Alkitab yang kita lihat dalam video nomor 2. Saya akan menunjukkan beberapa perintah tambahan yang kami temukan dalam Alkitab baru-baru ini dan yang bahkan Adventis tidak mematuhi, tetapi wajib. Kami menulis buku ini di sini, Novalus. Kami mempersembahkan tugas baru ini di sini. Langkah-langkah lanjutan dalam kebenaran Adventis yang ada saat ini. Saya menerjemahkan untuk Anda dan saya menempatkannya di halaman lain ini. Ringkasan buku ini belum saya persembahkan dalam video sebelumnya. Teks-teks Alkitab akan ditempatkan di bawah layar ini untuk membuktikan apa yang saya katakan. Buku, bab, dan ayat, atau referensi dalam tulisan Nabi Ellen G. yang sangat berharga. White merupakan singkatan dari buku, halaman, dan paragraf dalam bahasa Inggris. Anda dapat mengambil kode ini dan menempelkannya di halaman web tersebut. Tempelkan di kotak pencarian untuk menemukan teks yang sesuai dalam bahasa Inggris dan kemudian terjemahkan dengan Google Translate. Baik, mari kita mulai. Jadi, pertama-tama, bab-bab awal membahas pentingnya statuta dan pengadilan. Karena 10 perintah yang ada di dalam tabut perjanjian adalah suci, setiap Adventis sudah setuju dengan ini. Termasuk Sabtu, sangat penting. Ini ungkapan cinta kepada Allah, prinsip pertama, dan cinta kepada sesama, prinsip kedua. Perintah kedua ini yang menyatakan bahwa kita tak boleh membuat patung, melarang membuat gambar apapun di langit di atas atau di bumi di bawah. Di bagian lain Alkitab dikatakan itu merujuk pada hewan, makhluk bernapas, bukan manusia. Kita tidak diperbolehkan membuat gambar patung, orang, boneka, atau hewan apapun sama sekali. Jadi salah jika kita memiliki atau jika anak-anak kita memiliki mainan boneka. Salah melanggar perintah kedua. Kamu tak boleh membuat gambar apapun di atas langit, bawah bumi, atau dalam air. Tidak ada ikan, objek, kita tidak boleh membuat. Ini adalah pelanggaran terhadap perintah kedua. Kita tidak boleh makan buah-buahan dari pohon-pohon dalam 4 tahun pertama dan hanya boleh makan pada tahun kelima. Saat menanam biji-bijian, selama 6 tahun menanam tanah dan tahun ke-7 beristirahat. Di sana kita bisa makan hasil tanah spontan, tapi tidak boleh jual atau simpan makanan. Dalam kitab Imamat 19, laki-laki tidak boleh mencukur jenggotnya,
harus membiarkannya seperti yang Allah ciptakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan serta sebagai tanda ketaatan kepada Pencipta. Itu kehendaknya. Meskipun bertentangan dengan selera saya tunduk kepadanya. Biarkan jenggot tumbuh alami seperti yang Tuhan ciptakan, untuk membedakan antara pria dan wanita. Wanita ingin mirip pria, pria ingin mirip wanita. Ini kekejian bagi kita dan Allah. Misalnya, wanita bekerja di luar rumah dan meninggalkan pembantu atau asisten rumah tangga untuk mendidik anak juga salah. Wanita menjadi pemimpin gereja dan mengajar di gereja juga bukan kehendak Allah. Pria harus menjadi pemimpin gereja Allah, mengajar orang-orang, dan juga mengajar gereja secara aktif. Perempuan boleh mengajar anak-anak dan perempuan lain, tetapi tidak saat rapat umum diadakan. Eva menjauh dari suaminya dan berdosa, sehingga sekarang dia harus tunduk pada kehendak suaminya. Di gereja, dia tidak boleh berbicara, tetapi harus tetap diam. Alkitab menunjukkan pentingnya kerudung sebagai simbol ketaatan yang harus digunakan. Perempuan harus menutup diri dalam kehidupan sehari-hari dengan rendah hati, seperti wanita Muslim. Mereka melakukannya dengan baik, setidaknya saat berdoa. Ketika sedang berdoa atau dalam kegiatan ibadah, wanita akan menutup diri mereka, menggunakan kerudung, dan saat berdoa, kita selalu harus berlutut, baik itu dalam ibadah pribadi yang saya lakukan di rumah, maupun dalam ibadah yang lebih publik. Selalu berlutut saat berdoa. Ini menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan kita kepada Allah. Pada saat yang sama, mengangkat tangan dan wajah ke langit. Ini adalah posisi yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Orang yang menerima Yesus sepenuh hati dan percaya kepadanya dibaptis. Secara teratur, sekali sebulan, kita melaksanakan perjamuan Tuhan, yaitu makan roti tanpa ragi dan minum jus anggur tanpa ragi, serta saling mencuci kaki sebelumnya. Dalam perjamuan ini, atau perjamuan kudus, kami menunjukkan bahwa seriusnya hanya menggunakan 1 gelas, bukan banyak gelas, untuk menunjukkan kesatuan dalam tubuh Kristus dan instruksi yang ditinggalkannya. Dia tidak membagi jus menjadi beberapa kecil, tetapi semua orang minum dari 1 cawan. Semua pria mencuci kaki pria lain. Mereka memberikan ciuman suci seperti dalam Alkitab. Wanita juga melakukannya. Ciuman suci. Dan mengapa sekali sebulan di surga kita juga akan pergi ke kota setiap bulan baru untuk makan buah yang memberi kita kehidupan. Jadi dengan cara yang sama kita sudah melakukannya di bumi pada hari bulan baru, yaitu ketika bulan terlihat baru, filamen pertama setelah matahari terbenam itu muncul kembali di sana. Jadi pada hari berikutnya, itu akan menjadi hari bulan baru, hari pertama dalam bulan yang dimaksud, harus dilihat dengan mata sendiri. Dulu, mereka tidak memiliki perhitungan dan tabel, kan, meramalkan. Tetapi, ketika terlihat, wah, itu hari di mana bulan berakhir, dan hari berikutnya adalah hari baru yang harus dilakukan, yaitu perjamuan Tuhan. Tahun memiliki 12 bulan dan kadang-kadang, seperti yang terjadi pada tahun 2024 ini, ada 1 bulan tambahan. Barley matang untuk persembahan pertama. Lihat Keluaran 23 dan Imamat 23. Pada bulan ke-7, kita merayakan perayaan Pondok Tabernakel. Pesta ini belum terpenuhi, jadi kita akan merayakannya setiap tahun sampai terpenuhi di kemudian hari. Seperti zaman dahulu mereka merayakan Paskah setiap tahun hingga datang pemenuhannya, Yesus, Anak Domba Allah. Kami juga merayakan Pesta Pondok Daun pada bulan ke-7,
dimulai dari tanggal 14 dan berlangsung selama seminggu. Hari pertama dan hari ke-8 adalah hari suci. Ini hari istimewa, tidak boleh servis. Minimalnya, para pria harus tinggal di pondok yang terbuat dari daun selama 1 minggu penuh dalam waktu ini. Salah satu aturan yang berlaku bagi wanita adalah bahwa selama hari-hari menstruasinya, ia tidak diperbolehkan menyentuh siapapun. Jika seseorang menyentuh wanita dalam alirannya, selama periode ini, jika seseorang menyentuh kulitnya, ia menjadi najis hingga sore hari. Pada akhir hari, setelah berkeringat, mandi, dan mengeluarkan racun-racun tersebut. Terletak dalam kitab Imamat 15, setelah menunjukkan kitab Imamat 11 tentang daging halal dan haram, tidak makan daging babi di kitab Imamat 11. Bab-bab berikutnya, undang-undang kebersihan dan sanitasi. Kata-kata Tuhan mengatakan, jangan menyentuh apapun yang najis, dan aku akan menerima kamu. Maka, Allah mengharapkan kita juga membersihkan diri, tidak hanya dari segala kekotoran rohani, pikiran kita memikirkan hal-hal yang suci, tetapi juga dari daging. Membersihkan kita dari segala kecemaran daging. Pria, ketika mengalami mimpi basah, juga kotor, dan sebaiknya tidak menyentuh orang lain, tapi harus mencuci diri. Levitikus 15 berbicara tentang ini. Semua ini adalah perintah dari Allah pencipta kita, diberikan untuk kebaikan kita. Perintah Allah dan iman Yesus. Ini adalah apa yang mengidentifikasi kita, dan Allah memanggil umat untuk berkumpul, juga untuk menjaga perintahnya. Ini adalah bendera kita, perintah-perintah Allah dan iman Yesus. Bergabunglah dengan mereka. Buku tersembunyi hanya untuk bijak di akhir zaman. Tidak dimasukkan dalam Alkitab, menarik untuk diperhatikan bahwa hal lainnya adalah buku-buku ini tidak ada dalam Alkitab. Maka mereka disebut apokrif. Kami bahkan mencetaknya. Dan Ellen G. White, seorang hamba Tuhan, mengatakan kita jangan biarkan halamannya tertutup. Orang-orang bijak di hari-hari terakhir harus memahami koleksi buku ini yang juga berbicara tentang pertemuan suku-suku Israel yang tersebar di seluruh wilayah. Dalam satu tubuh, agar Allah memulihkan dan mereka belajar memelihara ketetapan dan hukum-hukum Yehuwa. Jadi seperti yang saya katakan, saya akan menerjemahkan buku ini untuk Anda di halaman ini, dan juga topik dari video sebelumnya ada di halaman sekunder ini. Setiap topik memiliki tombol di mana Anda dapat menemukan posting yang telah kami buat tentang topik tersebut di sini di halaman ini. Ketika Anda mengklik, itu akan muncul dalam bahasa Portugis, tetapi Anda dapat mengaktifkan Google Terjemahan untuk teks, atau jika itu video, Anda dapat langsung pergi ke sana dan mengaktifkan terjemahan otomatis untuk bahasa Anda. 3 video ini yang saya akhiri telah diterjemahkan menggunakan kecerdasan buatan. Saya tidak bisa berbicara bahasa Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya melalui nomor ini. Tapi, jangan mengirim audio. Tulislah, gunakan alat terjemahan, misalnya Google Translate, kirim pertanyaan tertulis, bahasa Inggris atau Portugis. Allah menginginkan kita mencapai pengetahuan yang sepenuhnya tentang kebenaran, tetapi melakukan perbuatan luar seperti para guru Farisi pada zaman Yesus. Tidak berguna jika kita tidak memiliki hati yang mencintai Allah dan berpraktik dengan kemauan yang baik. Biarkan Tuhan melakukannya dalam dirimu. Tuhan berjanji memberikan keinginanmu. Lakukan keselamatanmu, kata-kata Tuhan, karena Dialah yang bekerja dalam kehendak dan perbuatan. Dia mengoperasikan keinginan.
Minta agar Allah memberikanmu keinginan dan kesenangan. JGN menunggu merasakannya. TP sebelumnya Anda BS mulai bertindak. DGN Iman, Tuhan akan memberikan keinginan itu sedikit demi sedikit. Baca buku ini yang paling penting agar Anda punya pengalaman pribadi dengan Pencipta. Semoga kasih karunia Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh menyertai Anda. Amin.